Ya, pemirsa, pasca bocor pipa di pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2, polisi masih lakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebocoran pipa. Polisi pun akan memanggil sejumlah pihak dari pengawas proyek, korban selamat hingga warga berbagai pihak yang menyaksikan kejadian tersebut. Pasca terjadinya semburan gas di pipa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Karangtengah, Dataran Tinggi Dieng, petugas masih memasang garis polisi. Saat ini Kepolisian Resort Banjarnegara, Jawa Tengah tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti terjadinya kebocoran pipa. Polisi akan meminta keterangan pejabat Geodipa yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng ini. Penyelidikan ini juga dilakukan dengan memanggil sejumlah pihak, yaitu pengawas proyek, pekerja yang mengetahui peristiwa bocornya pipa, hingga korban selamat. Semua data akan dikumpulkan untuk menyimpulkan penyebab dan kronologi terjadinya kebocoran pipa. Bersama para penyidik masih melaksanakan penyelidikan, di mana dari Kementerian SDM, kemudian dari Pak Kadis, kebetulan Pak Kadis SDM Jawa Tengah juga hadir. Saat ini kita masih menunggu hasil investigasi. Walaupun kami juga masih menunggu hasilnya seperti apa, kami pun tetap melaksanakan penyidikan. Kebocoran pipa di pembangkit listrik tenaga panas bumi Geodipa Dieng, Banjarnegara terjadi pada Sabtu sore kemarin. Peristiwa tersebut terjadi saat 9 pekerja tengah membersihkan pipa sebagai rutinitas perawatan. Namun saat pengerjaan pembersihan dilakukan, tiba-tiba pipa yang terhubung ke sumur bocor dan menyemburkan uap panas yang diduga mengandung racun. Kejadian ini mengakibatkan 1 pekerja meninggal dunia dan 8 lainnya mengalami luka-luka, sesak nafas, dan kejang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bagaimana kondisi terkini dari para korban keracunan gas? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Bapak Andri Sulistyo selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara. Halo, selamat siang Pak Andri. Selamat siang Mas Pras. Iya Pak Andri, pasca kejadian kebocoran gas kemarin, 1 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan sementara 8 orang masih dirawat. Kini kabarnya seperti apa Bapak, 8 orang yang masih dirawat? Jadi hasil kemarin kami sudah dapat informasi kembali bahwa masih ada 4 orang yang masih di rumah sakit dan sisanya 4 orang sudah perawat jalan, sudah kembali ke rumah masing-masing. Dari 4 itu ada 2 yang sudah siuman, sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa dan akan masuk ke ruang perawatan. Yang 2 masih dalam perawatan intensif dari Rumah Sakit Wonosobo. Jadi total masih ada 4 orang yang masih dirawat Bapak di rumah sakit? Betul Mas, kemarin sore kami update-nya seperti itu. Nah, kabarnya seperti apa Bapak Bapak? Karena kabarnya di info di media sosial yang beredar bahwa ada beberapa orang yang masih belum sadarkan diri. Ya, jadi gini, jadi itu kan dari kemarin kami juga dapat informasi dari pihak Geodipa bahwasannya sebenarnya adalah korban yang meninggal itu memang yang langsung mendapatkan menghirup udara H2S, informasinya seperti itu. Jadi saat melakukan evakuasi dimungkinkan yang korban-korban yang lain ini karena juga terpapar kayak gitu. Jadi tidak langsung ketika di lokasi itu dia menghirup udara seperti itu. Artinya ada tim evakuasi yang membantu, kemungkinan juga terpapar. Niatnya membantu malah jadi dia menghirup H2S yang ada yang masih di sekitar ada di sekitar situ. Sehingga mereka kelelahan saat evakuasi dan sebagainya. Kemudian menimbulkan beberapa teman-teman beberapa yang tim evakuasi melakukan kejang-kejang dan sakit-sakit sampai sekarang ini masih dalam perawatan. Begitu Mas. Nah, penanganannya sejauh ini seperti apa Bapak untuk para korban yang telah terpapar gas beracun ini? Geodipa sangat memberikan perhatian khusus ya di rumah sakit yang kemarin di sana, dan kemarin juga waktu yang pemakaman juga diantar sana, kemudian langsung diberikan santunan, bantuan melalui yang karena mereka juga sudah masuk ke BPJS ya, jadi dan PT Bormindo itu juga bertanggung jawab memberikan santunan, kemudian memberikan bantuan. Geodipa juga sama, karena itu kan subkon ya, yang mengelola adalah yang pengeboran tenaga-tenaga ahli dari Bormindo gitu, kira Mas. Nah, kalau terkait di lokasi kebocoran gas itu sendiri, Bapak, apakah hingga siang hari ini kebocoran gas masih terjadi, Bapak? Apa sudah berhasil diamankan?
Jadi saat kejadian itu pukul 14.55 itu sebenarnya sudah dilakukan langkah-langkah cepat sekali malamnya itu. Jadi semalamnya itu sudah clear menggunakan deteksi gas yang ada di situ sudah nggak ada area. Sebenarnya kalau gas menurut informasi dasar H2S itu kan kalau sudah terurai oleh sinar mata dan sebagainya sudah hilang begitu kira-kira. Cuma apakah masih keluar dari pipa-pipa itu kan yang perlu dilakukan investigasi betul-betul. Tapi kan karena sumur itu kemarin kan sudah dimatikan dan tidak ada hasil pengecekan, tidak ada H2S yang di sekitaran area tersebut. Artinya hingga hari ini Bapak aktivitas pengeboran di sana masih ditiadakan? Ya, kemarin sudah dilakukan investigasi oleh kementerian, akan diuji coba dan sampai saat ini kita juga belum dapat update, menunggu karena masih ada dilakukan investigasi di sana, kita nunggu hasilnya. Memang karena itu karena teknis sekali ya, perlu tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga profesional, karena Bormido itu juga alatnya alat pengeboran yang kualitas menurut informasi itu bertaraf internasional gitu Mas. Ya, Bapak, kalau untuk keamanan warga sekitar Bapak, apakah lokasi dari pengeboran atau kebocoran gas ini jauh dari permukiman warga dan objek wisata di sana? Jauh Mas, selama ini jauh. Jadi kemarin memang ada isu-isu bahwa gasnya itu terbawa kemana, itu hoak Mas, itu bohong. Jadi gas itu di situ saja karena jarak dari pemukiman, dari tempat lokasi itu kira-kira kalau pemukiman padat itu kira-kira 300-an meter. Kalau memang di jalan raya besar itu karena posisinya itu kan di atas ya, jadi kira-kira dengan jalannya sekitar 150-an sampai 100 meteran itu cukup jauh Mas. Gitu, Mas. Jadi warga sangat paham sekali dan aktivitas pariwisata juga sudah alhamdulillah sudah berjalan baik biasa. Masyarakat juga sudah menerima himbauan kita untuk tetap tenang, untuk mengikuti arahan pemerintah daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Geodipa dan tenaga-tenaga ahli sudah dilakukan maksimal. Tinggal tunggu kita investigasi pihak kepolisian maupun dia dari kementerian yang akan melakukan investigasi tentang kejadian tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Andri Sulistyo dari BPBD Banjarnegara. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Siap, sama-sama.